Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Laura selaku dosen mata kuliah biologi, serta teman-teman rombel 2 yang saya banggakan. Pertama-tama, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi siklus hidup Arcaya. Kelompok kami beranggotakan 1. Tulus Setiobudi NPM 054, 2. Amanda Nismantari NPM 057, yang ketiga Reni Septianingsih NPM 066, 4. Heavenly Panjaitan NPM 070, 5. Mutia Azara NPM 077, 6. Nova Farizal Hidayat NPM 085, dan yang terakhir Bintang Nanggala Basa NPM 086. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja ke pengertian Arcaya yang akan disampaikan oleh teman saya, Mutia Azara. Dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pengertian Archaea. Archaea merupakan anggota dari kingdom Monera yang bersifat prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Kata Archaea atau Archaios diambil dari bahasa Yunani yang artinya kuno atau primitif. Hal itu dikarenakan kemampuannya yang bisa hidup di lingkungan ekstrim yang diduga merupakan kondisi lingkungan awal bumi. Archaea merupakan prokariotik yang kehilangan dinding sel, namun memiliki dinding yang tersusun oleh polisakarida atau protein tanpa peptidoglikan. Terdapat senyawa yang mirip peptidoglikan yang disebut pseudomurin. Terima kasih. Yang kedua, ciri-ciri dari Arcaya yang akan dibacakan oleh Tulus. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Ciri-ciri Archaea yaitu 1. Archaea merupakan organisme prokariotik. 2. Dinding sel Archaea terdiri dari polisakarida dan protein dan tidak memiliki peptidoglikan. 3. Bisa menghasilkan gas metana atau CH4. 4. Memiliki banyak RNA polimerase yang banyak mengandung polipeptida yaitu lebih dari 8 polipeptida. 5. Ukuran Archaea sekitar 0,1 sampai 15 mikrometer. Dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk hidup di tempat-tempat yang ekstrim seperti lingkungan dengan kadar garam dan temperatur yang sangat tinggi. Terima kasih. Untuk klasifikasi akan dibacakan oleh Bintang dan Reni. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. 1. Phylum Crenarchaeota, organisme yang mengoksidasi amonia paling banyak di tanah dan menyumbang sekitar 20% dari mikroorganisme yang ada pada phytoplankton di lautan dunia. Juga banyak ditemukan di lingkungan laut. Selain itu, jenis Archaea yang satu ini berasal dari lingkungan yang bersuhu tinggi, misalnya mata air panas dan ventilasi hidrotermal bawah laut. Yang kedua, phylum Eukaryota, yaitu mikroorganisme yang merupakan jenis Archaea yang menghasilkan metana, baik itu metana yang berasal dari sedimen laut maupun darat seperti persawahan. Sama seperti Crenarchaeota, bahwa Eukaryota juga termasuk mikroorganisme yang diisolasi dari lingkungan panas, metanogenik, dan prokaryotik yang hidup di ladang garam, umumnya adalah halofilik. Terima kasih. Selanjutnya, klasifikasi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Reni. Klasifikasi yang ketiga adalah phylum Taumarchaeota. Jenis Taumarchaeota merupakan pengoksidasi amonia yang penting bagi lingkungan perairan dan daratan. Archaea ini disebut sebagai Archaea pertama yang terlibat dalam proses nitrifikasi. Contoh dari Taumarchaeota adalah Nitrosopumilus maritimus yang habitatnya adalah laut. Yang keempat adalah phylum Carorchaeota.
Jenis Carorchaeota diperoleh dari sampel mata air panas di Taman Nasional Yellowstone. Yang kelima adalah filum Nanoarchaeota. Nanoarchaeota tumbuh dan membelah di permukaan archaea yang lainnya. Jenis ini belum bisa terdeteksi dalam kultur murni, selama ini mereka hanya terdeteksi dalam kultur laboratorium campuran. Yang selanjutnya adalah siklus hidup dari archaea yang akan dibacakan oleh Nova, Heavenly, dan saya. Dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, melalui pembelahan biner. Pada siklus ini, archaea membelah diri dari yang awalnya satu sel menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, dengan materi genetik yang sama persis. Umumnya, suatu bakteri akan membelah dalam jangka waktu 1-3 jam. Namun, dalam kondisi ideal, beberapa jenis bakteri bisa melakukan pembelahan setiap 20 menit. Intinya, hasil dari pembelahan biner itu akan menghasilkan anak yang sama persis dengan orang tuanya. Cara ini dapat terlaksana ketika berada dalam lingkungan yang menguntungkan. Terima kasih. Kepada Heavenly dipersilakan. Siklus hidup archaea yang kedua yaitu pembentukan tunas. Archaea akan membentuk tunas dalam bentuk ranting terlebih dahulu. Kemudian, tunas tersebut akan mengandap dan membentuk bakteri baru. Bentuk siklus hidup ini akan menghasilkan organisme baru yang melekat pada tubuh organisme induknya. Ia akan melepaskan dan memisahkan diri ketika sudah matang. Hasil anaknya juga akan mirip dengan induknya. Namun biasanya sel anak lebih kecil dibandingkan dengan sel induk. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi yaitu pemutusan bagian tubuh untuk membentuk individu baru, atau fragmentasi itu berarti bakteri memecah atau memisahkan diri menjadi fragmen-fragmen. Sistemnya semacam cloning. Pemisahan ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar dengan nama dan NPM-nya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.